Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herudin dengan NIM D02180009. Dan hari ini saya akan mencoba membawakan sebuah materi pembelajaran yang bertajuk Software Quality. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang apa itu software quality, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu quality atau kualitas. Quality atau kualitas berarti standar yang sesuatu yang telah diukur atau ditentukan. Sedangkan super quality berdasarkan sumber IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineering menjelaskan bahwa quality berarti derajat kesesuaian dalam sebuah sistem atau proses yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dan juga derajat kesesuaian dalam sebuah sistem atau proses yang memenuhi kebutuhan dan ekspektasi si pengguna. Dalam quality tersebut atau tersendiri, dalam kualitas sipur tersendiri terbagi menjadi dua, itu kualitas asuransi dan quality control. Apa perbedaan dari kedua hal tersebut? Quality assurance merupakan suatu standar ukuran kualitas yang menjamin proses pengembangan produk sesuai dan benar. Sedangkan quality control merupakan suatu standar ukuran kualitas yang lebih berfokus kepada hasil produk tersebut. Jadi QA dan QC ini sebenarnya saling berkaitan satu sama lain, karena QC tidak dapat dilaksanakan apabila QA belum terlaksana. Sehingga bisa dikatakan kedua hal ini merupakan bagian dalam proses pengujian sebuah produk atau software dalam menguji sebuah software quality. Jenis-jenis quality assurance. Quality of design adalah atau merupakan suatu kualitas yang diukur berdasarkan kebutuhan, spesifikasi, dan desain sistem. Dan jadi secara dasar bisa dilihat bahwa dokumen perencanaan mengembangkan produk yang dijadikan tolak ukur untuk melihat tingkat kualitas produk yang akan dibangun. Kedua yaitu quality of conformance, yaitu suatu kualitas yang diukur dari implementasi dari dokumen perencanaan menuju ke produk yang dibangun. Jadi, goal dari quality of conformance ini adalah pengukuran kualitas terhadap prototipe atau aplikasi versi awal yang dibangun berdasarkan dokumen kebutuhan. Dan terakhir yaitu user satisfaction, merupakan tingkat kepuasan pengguna atau user terhadap pengujian yang dilakukan, serta mengukur kesesuaian budget yang dimiliki oleh customer. Adapun alur dari software quality assurance, yaitu pertama tahap awalnya itu kita merencanakan atau merancang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh customer dan kita sebagai pembuatnya. Kedua, prosedur perencanaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dan terakhir, produk dapat diimplementasikan sesuai dengan standar dan keinginan customer. Adapun tujuan dari software quality assurance yaitu untuk memastikan bahwa software yang dibuat dapat memenuhi standar kualitas sebuah software. Kedua, menyediakan ukuran-ukuran atau patokan yang didesain untuk memastikan suatu software berjalan sesuai dengan fungsinya secara konsisten. Dan juga dapat dimodifikasi terhadap software tersebut ketika dimodifikasi dapat tidak menghasilkan suatu masalah yang besar atau dapat dimodifikasi tanpa adanya gangguan atau masalah pada software tersebut. Adapun salah satu software quality assurance yaitu SDLC atau System Development Life Cycle. Menurut Turban tahun 2003, System Development Life Cycle atau SDLC atau siklus hidup pengembangan sistem adalah metode pengembangan sistem tradisional yang digunakan sebagian besar organisasi saat ini. SDLC ini adalah kerja framework yang berstruktur, berisi proses-proses sekuensial di mana sistem ini diinformasikan dan dikembangkan. Adapun proses-proses dalam SDLC ini, pertama itu planning, implementation, planning, analisis, dan desain. Terdapat 4 metode atau proses dalam hal ini. Adapun software di sini menurut IAAA adalah sebuah program komputer atau prosedur yang memungkinkan berhubungan dengan dokumen
data terkait sistem komputer tersebut. Adapun macam-macam error yang terdapat dalam software, yaitu pertama terbagi menjadi 3 kendala, yaitu pertama software error, yaitu hasil yang diharapkan berbeda dengan hasil aktual. Contohnya seperti hasil yang kita harapkan yaitu 5, tapi output yang dikeluarkan adalah 3. Dan tahap selanjutnya dari kesalahan dari software yaitu software faults, yaitu kesalahan yang menyebabkan perangkat gagal menjalankan fungsinya. Contohnya yaitu seperti kesalahan kode program. Dan terakhir yaitu software failures, yaitu ketidakmampuan sistem atau komponen menjalankan fungsi sesuai yang ditetapkan spesifikasinya. Contoh kerusakan sistem secara keseluruhan pada software. Apa saja yang dapat menyebabkan error-error yang telah saya sebutkan tadi? Pertama itu kesalahan mendefinisikan kebutuhan. Kedua, kesalahan komunikasi antara klien dan developer. Ketiga, penyimpangan yang disengaja dari kebutuhan software. Keempat, kesalahan perencanaan logika. Kelima, kesalahan kode program. Keenam, ketidakpatuhan terhadap dokumentasi dan instruksi pengkodean. Keenam, kekurangan dalam pengujian. Ketujuh, kesalahan prosedur. Dan yang terakhir yaitu kesalahan dokumentasi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai software quality. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.